Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Bersama kembali dengan RHKK, Renungan Harian Kristen dan Katolik edisi ke-7 dengan judul Turut Mengupayakan Sejahtera. Nats renungan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Satu kali seorang remaja datang kepada saya dan bertanya, "Mengapa saya lahir di Indonesia? Kenapa Tuhan tidak menciptakanku sebagai orang Amerika, orang Eropa, atau orang Korea yang enak, nyaman, dan sejahtera itu?" Saya pun kaget dan mengkonfirmasi kenapa bisa mengatakan hal tersebut. Remaja ini kemudian mengatakan alasannya. "Di Indonesia ini susah, Pak. Tidak menyenangkan. Begini-begini saja," tambahnya. Kemudian dia melanjutkan dengan apa yang dikagumi atas negeri lain yang dia dapati di media. Saya pun menyatakan bahwa tidak semua yang nampak di media itu adalah gambaran keseluruhan negeri-negeri idolanya. Ada juga sisi lain yang mungkin saja lebih buruk, lebih kelam, dan tidak sedap untuk dipublikasikan. Remaja ini pun saya ajak untuk bersyukur dan bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar Indonesia. Saya dorong untuk membuka wacana, wawasan, dan informasi tentang bangsanya sendiri. Saya meyakinkan bahwa akan ada banyak alasan untuk menjadi bangga dan bersyukur lahir dan hidup di Indonesia. Salah satu hambatan seseorang dapat menerima keadaannya adalah kebiasaan menuntut. Kebiasaan untuk menerima lebih dari yang seharusnya, termasuk untuk merasa cukup dan sejahtera di tengah kehidupan yang ada. Sayangnya, tidak diimbangi dengan kesediaan untuk menyadari akan kewajiban dan langkah nyata apa yang patut diberikan. Bangsa Israel pernah mengalami situasi dan kondisi yang tidak mudah, di mana mereka mengalami masa pembuangan yang lama. Dari namanya saja, pembuangan. Masa itu tentu bukan masa yang ideal, melainkan masa sulit. Walaupun ada beberapa kelonggaran diberikan, tetapi tetap saja ada batasan-batasan yang membelenggu. Dalam kondisi ini tentu kita dapat membayangkan betapa banyak alasan untuk mengeluh, menyesali, berontak, dan kalau boleh memilih maka memilih menjadi bangsa lain. Dalam kondisi tidak mudah di pembuangan ini, Tuhan memperkenankan semua itu dialami. Tentu ada maksud dan rencana yang baik atas bangsa ini. Dan yang menarik, Tuhan juga memberikan perintah kepada mereka supaya terus berdoa dan tetap mengusahakan kesejahteraan kota di mana bangsa ini dibuang. Karena jelas, kesejahteraan kota tersebut juga adalah kesejahteraan mereka. Kondisi akan bisa dinikmati bila mereka juga mengambil peran yang aktif dalam menghadirkan kesejahteraan.
Mereka tidak boleh hanya menjadi bangsa yang menumpang di pembuangan, tetapi menuntut kehidupan yang ideal, yang harapannya akan diberikan oleh penguasa saat itu. Mustahil. Jika mereka menginginkan kesejahteraan, maka tidak ada jalan lain selain mereka turut mengusahakannya. Saat kita sedang menghadapi masa-masa sulit, jadikanlah sebagai alat introspeksi. Introspeksi yang lebih banyak ke dalam diri sendiri, bukan sebaliknya menuntut orang lain. Kondisi nyaman, betah, sejahtera tidak akan terjadi begitu saja, tetapi harus diupayakan bersama. Jadilah orang yang bukan hanya bisa menuntut, sebaliknya berkontribusilah secara nyata dan minim dalam tuntutan. Maka dimanapun kita akan mampu mensyukuri, menikmati, dan merayakan hidup sejahtera. Marilah menjadi orang percaya yang berperan dalam mengupayakan kesejahteraan kota dan desa di mana Tuhan tempatkan kita. Marilah terus bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk mewujudkan damai sejahtera, bukan apa yang kita dapatkan. Yakinlah, kita akan menjadi warga negara yang bersyukur, bangga, dan tidak pernah bermimpi jadi orang lain. Turutlah dalam mengupayakan kesejahteraan. Bersama kita menaikkan doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada Tuhan yang sangat baik, tak jarang kami mudah bersungut-sungut dengan keadaan, menuntut dan menyalahkan pihak lain atas situasi dan kondisi yang ada. Kami mohon pengampunan. Hari ini kami bersama memohon berkat-Mu supaya kami mampu memiliki pola hidup yang baru, yang tidak hanya menuntut, melainkan berperan dan berpartisipasi aktif membangun kesejahteraan bersama dimanapun Tuhan lahirkan, hidup, dan tempatkan kami saat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin yang sudah berjerih payah mengatur dan mengusahakan kesejahteraan. Berikanlah mereka semangat, ketulusan, dan jauhkan dari keinginan-keinginan yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.